balik lagi dengan aku Jenny Cortez di GC Talk. Bincang-bincang bersama Jenny Cortez. Yeay. Nah, kali ini Jenny nggak sendiri. Jenny bersama bintang tamu yang pastinya pelawak yang ganteng, tinggi, cucok meong. Siapa lagi kalau bukan Bang Narji? Aduh, pelawak, tinggi, ganteng, seharusnya Daus Mini tuh. Salah lo. Aku gimana dong? Hah? Harusnya gimana? Kalau kriteria gue sih pelawak, biasa-biasa aja. Oke, asik. Tapi korbannya banyak gitu. Asik. Istrinya cantik, pramugari. Itu kan di pelawak itu ada perjanjian. Oh gitu ya? Pelawak yang istrinya jelek dikucilin. Oh gitu. Istrinya cantik semua makanya ya. Denny cantik, Wendy cantik, Bang Komeng, cantik, Eko Patrio, lu lihat dong. Cantik-cantik semua. Iya, Daus Mini aja. Iya, Daus Mini aja istrinya cantik ya. Kayak gantungan kunci. Istrinya lumayan lah ya kan. Kalau misalnya pelawak istrinya jelek, cengin. Nggak boleh ngumpul. Nggak boleh ngumpul. Tuker dulu sama yang cakep. Tuker dulu sama yang cakep. Bang Narji apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah ini baru kursinya enak nih, gue bisa nyender bisa gini. Biasa kalau namu di mana-mana gue nyender kaki gini. Ketinggian kursinya. Ini baru ideal nih segini enak banget nih. Nah ini nama asli Supriji ya? Sunarji. Oh Sunarji. Lu salah lu Supriji. Gimana sih? Enggak, gue keliling Indonesia. Wow, lu salah lu. Keliling Indonesia belum menemuin nama Supriji gitu. Wah kacau. Itu kan kalau Supriji artinya suka prihatin lihat biji gitu. Wah ya berarti salah nih. Ya kan? Sunarji. Suka naro biji artinya. Lahir 10 Agustus 1977 di Brebes. Salah. Benar nggak? Itu orang yang ngasukin datanya itu siapa nggak tahu tuh. Lu itu salah nah. Nggak bukan dia doang. Semua orang juga jadi pada salah. Gue orang Betawi asli. Orang lahir Betawi Tangerang. Wah lu salah gimana sih lahir lo? Tangerang. Tanggalnya benar, tahunnya benar. Berarti ini salah ya di Wikipedia salah ya. Itu yang masukin data siapa ya? Enak-enak Brebes. Mungkin Bang Narji waktu itu wawancara salah ngomong. Bukan, itu mah orang aja kan, itu siapa aja berhak masukin ke Wikipedia kan? Masukin data orang. Oh gitu ya. Tapi aku benar semua sih datanya. Ya lu mah bener, iya soalnya lu menarik kan. Asik. Gue kan nggak menarik buat tanggal lahir gue. Orang ngepoin gue juga nggak ada untungnya kan. Nah, Bang Narji, berarti masa kecil Bang Narji itu besarnya di ini dong ya di Jakarta ya? Atau kecilnya, di Brebes? Kecilnya. Iya kecilnya. Kecilnya enggak, gue di sini Tangsel di Pamulang. Oh di lahir Pamulang gede. lama. Kakek gue orang situ, nenek gue orang situ kanan kiri, terus ya gue nggak jauh-jauh di situ-situ aja. Deket rumah Eke dong ya? Gue nyesel juga lu gitu, tahu di Pamulang lu udah pindah. Iya, Eke udah pindah di Bekesong lagi. Ya, Bekasi lagi. Ya Gue kan? kira lu pindah kemana, ke Menteng atau kemana? Dari Pamulang pindah ke Bekasi. Ya 11-12. Dari ujung ke ujung ya. Macetnya sama. Macetnya sama, tapi Pamulang lebih macet, lebih parah. Nah, terus ceritain dong sedikit Bang Narji waktu masa kecil itu gimana sih sampai akhirnya dikenal sebagai pelawak bersama grup Cagur ya kan? Emang dari dulu tuh grup Cagur siapa aja sih personil Cagur? Bang Narji tuh lucu ya? Nggak, personil Cagur siapa aja sih? Denny, Wendy, Bang Oh. Narji. Oh iya. Kalau nyebut Wendy agak gemeter sih, kenapa? Apa sih? Apa sih yang diketahui? Ya ampun, kayaknya nggak ada apa-apa deh. Nggak ada yang tahu itu. Masa kecil gue itu penuh dengan kebahagiaan sebagai orang kampung di Pamulang ya. Waktu itu Pamulang masih sawah luas, empang, pohon-pohon. Itu masa kecil gue tuh sama bokap gue selalu diizinkan untuk main. Jadi gue nggak pernah dituntut untuk menjadi orang pinter atau orang cerdas, tapi dituntut jadi orang yang satu nggak boleh nyuri, kedua itu harus sholat gitu doang. Kalau masalah pinter atau jadi anak cerdas, bokap gue nggak pernah.
Yang penting Nggak sopan. pernah nyuruh, yang penting sopan. Yang penting gue happy. Jadi gue kecil itu yang namanya gue di sawah itu puas banget, di empang, di kebun kayak gitu. Makanya bentuknya kayak begini kan, kayak benih kan. Iya, bening banget ya. Benih, kayak benih pohon gitu kan. Benih pohon. Jadi Nggak boleh Jenny Cortez ketawa kayak gitu. tahu nih. Tapi Bang Narji tuh ya, aku kenal tahun berapa ya kita kenal? 2007, 2008, ya 2006 ya? 2006. 2006. Sebelum gua nikah, gua 2008 Iya. nikah, 2006 gua kenal lu. Masih single nggak sih semua tuh pada masa kenal sama Jenny tuh? Single semua. Tapi udah punya pacar? Gua belum. Oh, belum. Gua baru mau jadian sama bini gue. Oh, oke. Tapi Wendy sama Denny udah? Denny sama Wendy laku gua nggak. Oh gitu. Kalau masalah cewek, gua paling belakang. Oh gitu. Terus pada saat itu aku ngeliat Bang Narji tuh kayaknya sombong deh, soalnya dia diem aja dibandingkan yang lain gitu. Enggak, gue kalau ngomong soalnya keluar lalat, jadi gue mending diem gitu. Padahal orangnya ramah, besti gitu. Gue orang yang cenderung nggak bakal memulai satu perbincangan sama orang yang belum gue kenal. Oh, gitu. Gue tuh paling takut dibilang so akrab. Oh, berarti kalau Jenny pada saat itu menyapa Bang Narji gimana? Iya, gue horny sebenarnya. Lucu sih ya, mengenang masa lalu, Besti. Nah, oke, keluar dari Cagur nih di tahun 2015, padahal lagi naik daun pada saat itu ya kan. Terus disertai dengan isu keretakan hubungan dengan dua anggota lainnya seperti Denny sama Wendy. Sebenarnya gimana sih? Kok tiba-tiba langsung mundur dari TV? Apakah capek terkenal? Enggak, kalau gue tuh orangnya selalu berpikir segala sesuatu yang gue nyaman, gue kerjain. Di saat tidak ada kenyamanan atau sudah mengganggu kenyamanan gue mending pergi. Oh. Nggak cuma di Cagur atau di mana-mana gitu ya. Kayak gue juga waktu itu gue ada sama Gading sama Andika. Di saat merasa batin gue itu udah nggak cocok maksudnya. Nggak nyaman. Gue nyaman itu kan banyak ya. Nyaman itu dalam hal itu banyak faktor yang bikin seorang itu jadi nyaman. Lingkungan, pressure, kemudian juga aktualisasi diri gitu kan. Di saat hal-hal seperti itu menurut gue nggak dapetin, gue pikir gue akan cari tempat yang kenyamanan yang lain kayak gitu. Oh gitu. Kok bisa sampai nggak nyaman? Padahal kan kalian di Cagur itu udah lama banget loh. Iya, memang sih di situ Cagur itu segalanya buat gue ya. Yang mengantarkan gue menjadi orang yang banyak dikenal pun dari Cagur. Kemudian banyak ilmu yang gue pelajarin dari Cagur, belajar manajemen itu juga di Cagur. Cuman kan nggak selamanya kita juga mencari ilmu di satu tempat. Bener. Gue pengen cari ilmu tuh di berbagai tempat. Di berbagai tempat. Bukan karena waktu itu manajer meninggal. Gue keluar sebelum manajer gue meninggal. Oh, sebelum manajer meninggal. Oke. Memutuskan untuk keluar akhirnya kedua belah pihak gimana tuh? Sedih dong pastinya. Gue nggak tahu. Tapi abis itu masih keep kontak apa enggak? Iya masih lah. Masih lah. Artinya itu kan masalah pekerjaan. Silaturahmi kan nggak boleh putus, Jen. Bener. Pertemanan masih ya? Iya. Gue sih mikirnya udah bukan pertemanan, persaudaraan gitu kan. Udah persaudaraan ya. Karena segalanya gue bisa dapat di situ gitu kan. Oke. Nah, Bang Narji ini kan setelah nggak di TV katanya masuk dunia politik, ya kan? Tadi gue masuk dunia gaib gitu. Masuk dia dunia politik. Ternyata makhluk gaib lebih takut dari gue kan. Masuk dunia politik, tapi kok bisa ya? Maksudnya pelawak masuk dunia politik gitu? Politik itu sebenarnya kita lahir aja, begitu lahir itu udah politis. Politis itu kan artinya kalau dalam buku Trias Politika yang pernah kita baca itu kan politik itu kan berasal dari kata yang artinya mencapai tujuan gitu kan. Namanya politik itu kan semua yang penting tujuan kita tercapai. Kayak sekarang lu mau berangkat dari Bekasi ke sini, itu juga udah sangat politik kan. Lu menikah dengan suami lu pun
masing-masing punya politik atau cara untuk mendapatkan sesuatu kayak gitu kan. Cuman enggak kan, sih, kalau gue mau laki gue nikah aja bang waktu itu. Iya tapi kan nggak ada tujuan. Wah gila. Gimana tuh? Gue yang penting nikah laku udah. Oh lu berarti tujuan lu cuma nyari status gitu ya? Nyari status waktu itu. Yang penting dalam hidup lu pernah punya buku nikah gitu kan? Iya, gue udah punya juga nikah. Buku nikah lu juga kepake cuma buat di leasing kan? Iya. Jadi nggak ada rasa cinta pada saat menikah, gitu. Gila lu, kalau nggak ada rasa cinta, gimana lu malam pertamanya? Ya melakukan hubungan suami istri aja pada layaknya. Kalau Bang Najib sendiri gimana? Kenapa? Pakai cinta nggak? Ya gue cinta banget, tapi gue nggak pernah tahu cinta bini gue ke gue kan cuma kecil sama besar nih. Karena ini, gue selalu punya prinsip kayak syairnya lagu Ebit ya. Kalau kita mencintai itu berikan semuanya, entah yang keterima itu, yang kita terima jangan dipeduliin gitu kan. Jadi kalau kita memberi dengan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan yang jauh yang lebih besar kayak gitu kan. Buktinya gue ikhlas dengan ngasih cinta ke bini gue ternyata dapat bini lebih gede dari gue kan gede. Bukan lagi, aku tadi lihat tinggi besar ya, pramugari. Iya, makanya sampai sekarang gue nggak pernah cium kening kan. Nggak nyampe. Jadi cuma apa? Hah? Cuma apa doang? Gue niat cium kening, kenanya tete. Nggak nyampe ya, Wak. Seperti aku dulu dengan siapa gitu ya kan. Terlalu kecil, akunya tinggi gitu, nggak nyampe. Oh gitu ya. Tapi itu kan manusia itu beda tinggi di saat diri. Iya. Di saat tidur sama. Apa sih ini obrolannya? Oke Bang Narji. Oh ya, waktu itu kan sempat nih rame berita Bang Narji terlibat dengan jaringan narkoba internasional ya kan. Kok bisa sih, padahal kan Bang Narji ini jaringan pelawak gitu. Kok bisa jaringan narkoba internasional? Sebenarnya gue tuh lebih ke jaringan tubuh ya. Oh, jaringan tubuh. Sel-sel, ganglion gitu kan. Pelawak bisa ya, langsung pleset-plesetin gitu. Itu gue paling gedek tuh ya. Ada kejadian orang mukanya mirip gue diskait-kaitin. Apalagi itu berita-berita soal gue meninggal. Ya Allah, itu lu buka aja soal Narji meninggal. Ya Allah, orang tuh kayak demen banget nyumpahin hidup gua. Karena Bang Narji nggak nongol di TV, jadi diberitainnya begitu. Lu bayangin aja Jen, ada IO lagi ngontrak gua. Gua lagi menuju perjalanan menuju acara itu kan, nelpon lu IO-nya, Bang Narji, ini beneran Bang Narji? Iya, lu kenapa? Enggak Bang, gua baca berita, lu katanya meninggal Bang. Berarti dikasih umur yang panjang, Bang Narji. Insya Allah. Itu gue kesel banget tuh yang berita narkoba tuh yang paling stres. Kenapa? Iya, kok bisa? Keluarga bini gue di Pekalongan sama teman-teman gue yang di kepolisian itu, dia baru di share sama temennya kan. Lu kenapa lu kejadian di mana ini? Gue bilang, apaan sih? Kenapa? Gue lagi main sama anak gue gitu, narkoba. Gue bilang gitu. Ya gue jangan kan narkoba ya, gue pakai garam aja mabok. Tapi kok bisa ya timbul berita itu ya? Ya itulah karena kebetulan gue orang yang nggak pernah ngeblow up atau gue untuk segala macam kehidupan pribadi gitu, gue nggak banyak gue expose. Jadi orang penasaran. Ya akhirnya orang bikin sendiri, mancing sebenarnya. Mancing ya. Cuma gue orangnya nggak, tipenya yang nggak pernah kepancing gitu kan. Iya, tapi kayaknya rata-rata pelawak jarang terekspos ya. Dirimu, Wendy juga nggak pernah terekspos. Kalau Denny masih terekspos. Iya, ngapain juga sih kita mempopulerkan sesuatu yang seharusnya kita jalanin gitu kan. Kayak soal rumah tangga, anak, ekonomi, itu kan sebaiknya yang kita jalanin, bukan yang kita kasih tahu ke orang. Benar sih. Orang kan tak begini, orang Indonesia tuh cirinya gitu. Kita kaya sirik, kita miskin nyinyir. Iya benar. Betul. Iya. Sampai detik ini aja ya, kalau nggak salah lihat sih, Bang Narji itu nggak pernah memperlihatkan rumah ya. Apa? Nggak pernah memperlihatkan rumah di infotainment gitu. Ya gue takut juga kalau rumah gue kelihatan itu kan, karena gue tahu banget itu kan. Gua rumah aja gue nggak kasih tahu aja proposal banyak banget di rumah gue gitu.
proposal apa? Tagihan utang. Apaan aja. Tagihan utang. Enggak, acara ini itu proposal sama gue banyak banget itu kan. Itulah. Padahal rumahnya deket sama rumah aku di Pamulang loh, tapi kita nggak tahu, nggak pernah ketemu. Iya, emang gue mah rumah gue umpetin itu kan. Iya, ember. Kalau gue dibawa berarti keong dong gue. Keong kecil ya, Wah, bawa rumah. Ada pertanyaan lagi nih ya buat Bang Narji ya. Sekarang nih kan Bang Narji jadi petani. Emang sawahnya tuh udah berapa hektar? Ih, cucok meong loh. Monyong. Sawah sih gini ya, apa? Hal yang nggak pernah diciptakan lagi sama Tuhan itu salah satunya itu tanah, ya kan? Nah orang-orang Eropa, Amerika tuh udah mikirin kan gimana cara suatu hari tinggal di bulan atau di planet Mars gitu kan? Itu kan melambangkan bahwa emang udah diprediksi ntar tanah tuh nggak nambah lagi. Jadi gua investasi di tanah itu pelan-pelan lah sama istri gitu kan. Jadi gue mikir dari sekarang kalau gue punya duit gue belanja itu tanah. Jadi gitu di Pamulang rumah itu tanahnya Bang Narji semua dong? Kalau Tanah Abang ya? Iya, soalnya tanah saya Tanah Abang gitu. Kebetulan gue orang Betawi dipanggilnya Abang gitu. Itu neng kebun kacang Tanah Abang gitu. Kebun sirih Tanah Abang. Tanah Abang ya Tanah Abang. Ya gue tuh serius. Bertani ini sebenarnya awal gue hobi dan kebetulan gue punya mertua nih orang kampung di Pekalongan. Itu benar-benar kampungnya di persawahan yang masih luas. Itu emang impian gue. Suatu hari tuh gue pengen punya sawah. Suatu hari di hari tua gue tuh pengen tinggal punya rumah kecil, sawah, ada ladang, ada sungai kayak gitu. Makanya pelan-pelan gue kumpulin di sana gitu kan. Oh, di kampung. Itu jadi masa tuanya di kampung. Gue ada investasi sawah untuk nanam padi, kemudian juga ada ladang untuk nanam pohon sengong, pohon jati gitu kan. Ada juga kacang-kacangan segala macam itu maksudnya. Kacang-kacangan? Iya. Kacang apa? Kacang apa ya? Kacang yang kecil apa yang besar? Yang besar nggak enak. Impor ya? Iya. Sekali lokal ya? Impor banyak lemaknya. Oh, impor banyak lemaknya. Aduh, terus Bang. Iya, dan istri gue juga kadang-kadang diem-diem dari apa yang gue kasih itu kadang-kadang ditabung katanya pas gue mudik katanya dia ngasih tahu gitu, itu udah jadi sawah kita sekarang gitu kan. Oh, pintar menabung ya? Enggak, dia juga mikir uang kalau disimpan atau simpan dalam bentuk uang tuh suka habis gitu kan. Tapi kalau bentuk tanah kan itu aset yang nggak bergerak itu makin tahun tuh harganya makin naik gitu, meskipun jualnya agak susah. Tapi kan gue punya anak, suatu hari ya itu manfaatnya untuk anak cucu gitu. Bener. Tapi pintar menabung ya Bang, kalau gue dikasih duit sama laki gue habis mulu. Ya ketahuan. Ketahuan maksudnya? Iya, lu ngencing aja ke mall. Iya, cucol loh, pintar menabung ya kan? Karena dia basicnya orang kampung kali. Jadi mungkin nggak terlalu ngitu fashion apa gitu ya? Nggak juga, bini gue sih nggak banyak kenal dunia fashion lah. Maksudnya dia kalau kenal dunia fashion juga nggak milih gue jadi lakinya kali. Bisa. Ya, tapi kan dia pramugari ya. Ya itulah kadang-kadang orang selalu punya presiden tentang pramugari itu begini, tapi nggak semua pramugari juga tergantung basic keluarganya kan. Oh iya, bisa gitu. Juga. Itu juga lo mikir kan pelawak katanya suka gini-gini sama perempuan, itu kan nggak semua pelawak. Nggak semua pelawak. Kalau gue kan yang mungkin ya kalau gue ya mungkin benar. Mungkin benar. Kalau gue dianggap suka pelawak itu suka godain cewek gini. Tapi kayak enggak sih. Enggak semua pelawak. Kayak enggak sih, cool. Kalau gue mungkin. Tapi kok waktu itu aku nggak digodain sih? Yang godain yang lain malah. Ya, gue sadar bentuk waktu itu. Jenny Cortez. Mungkin. Aduh, nah Bang Narji ini kan udah lama banget nih ya nggak tampil di TV ya kan. Nah, kangen nggak sih ngelawak gitu? Sekarang kan udah ada acara lagi gue. Artinya dunia program kemarin Dream apa?
Sweet Daddy. Sweet Daddy. Kalau gue ini berapa artinya, tahun sih ini vakum? Iya vakum banget sih enggak ya. Gue masih tetap ngejalanin ya pelan-pelan itu. Cuma secara paket yang beneran paket acara, kemarin gue emang lagi agak milih-milih Jen. Milih-milih artinya gini. Satu, anak gue tuh dalam usia perkembangan. Iya ya, sayang momen ya. Momen anak gue ini SMP itu usia emas kelas 2. Laki-laki lagi. Dia tuh lagi butuh figur bapak. Yang satu kelas 5 SD. Waktu itu, waktu gue mulai memutuskan untuk milih-milih acara itu, SD kelas 6, SD kelas 3, sama satu lagi baru lahir. Gue tuh banyak kehilangan momen di saat anak-anak gue tuh ada parent days, ada family days, gue nggak pernah bisa datang. Dan waktu itu yang paling gue sedih itu di saat ada undangan semua orang tuanya itu datang pakai seragam kerjanya, gue nggak datang. Dan di situ anak gue kayak, kok ayah nggak pernah datang sih? Di situ. Berarti momen berharga dalam hidup itu. Gue kan selalu berpikir gini, ada prinsip ya. Kalau keluarga itu kan seperti bola kaca, sedangkan pekerjaan itu seperti bola karet. Kalau bola karet itu jatuh kan bisa mantul lagi, tapi kalau bola kaca jatuh itu akan berantakan. Makanya gue berpikir kalau keluarga gue yang jatuh, ini gue gimana ngembaliinnya gitu kan. Tapi kan kalau pekerjaan itu ya kapan aja kita. Bisa kapan aja. Dan rezeki itu nggak cuma dari dunia TV kan. Benar-benar. Disitulah yang gue rasain sekarang. Ternyata momen bersama keluarga itu enak banget. Kalau mau tidur gue bercanda sama anak-anak gue sampai guling-gulingan gitu segala macam. Itu suatu hal yang suatu hari mungkin dia akan ingat itu. Dulu gue diajak main ini sama babe gue gitu. Dulu gue pernah diajak kesini sama babe gue gitu. Benar-benar. Iya benar. Karena memang kalau pas udah punya anak rasanya beda ya Bang ya. Enak, apalagi bikin anak rasanya beda. Itu nggak usah ditanya. Aduh. Tapi Bang akhirnya memutuskan untuk balik ke dunia entertainment, ya kan? Itu gimana? Ya rasa kangen dan memang itu kan dunia yang ngebesarin gue. Ya gue nggak boleh juga ninggalin gitu kan. Gue kan nggak pernah juga bikin statement gue ninggalin gitu kan. Bahwa aus. Kita kasih minum dulu. Ada nggak? Ada. Bukan yang ini, yang lain. Enggak, kalau yang gitu sih. Haus hilang tapi datang. Kalau haus udah milih air nih. Enggak usah lanjut aja. Terus. Jadi gue begitu ada tawaran itu, apalagi gue bilang sama siapa gue? Sama Denny. Gue bilang ya oke lah, karena gue pikir juga gue kangen juga ngelawak sama Denny gitu kan, sama Wendy. Dan di situ kan momen-momen dulu gue membuat Cagur itu sama Denny kan. Di situ gue langsung mikir bahwa bukan langsung sama Wendy aja? Nggak langsung bertiga? Berdua dulu? Dulu bikin grup lawak itu awalnya Cagur itu gue, Denny sama si Sabto, teman kuliah gue, menang lomba tingkat nasional. Sabto nggak bisa nerusin di dunia kayak gini. Begitu Sabto keluar ganti Bedu. Bedu tuh personil berikutnya. Begitu kita udah punya paket di TV, Bedu pengen jalan sendiri silakan. Akhirnya Bedu keluar, masuk Wendy. Malah orang kenalnya Cagur itu ya Wendy, Denny, ya kan? Hokinya di situ. Iya, hokinya di situ ya. Tapi kalau untuk dulu awal berdiri ya gua, Denny sama Sabto. Sabto keluar ganti Bedu. Sayang dong ya Bang Sabtonya ya. Karena Bang Sabto itu dia lebih memilih kegiatan religinya dia ya. Religi. Dia jadi misionaris di wilayah mana gitu. Misionaris apaan sih Bang? Yang ya Allah. Kan gue pengen tahu apa itu, aku nggak ngerti. Dia jadi aktivis di gereja. Temen gue satu itu Sabtu. Gitu. Akhirnya dia nggak bisa nerusin di dunia. Ya udah silakan gitu. Oke. Dan akhirnya terbentuklah namanya Cagur. Cagur itu emang gue yang bikin kata itu juga karena gue di IKIP Jakarta itu kan semua kita suatu hari jadi guru kan. Cagur itu calon guru. Cagur itu calon guru. Jadi gue mikir tahu artinya. Gue dulu mau bikin grup apapun kalau gue lahir di kampus ini berarti gue kasih nama Cagur nih, calon guru gitu kan. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya Besti ya. Nah sekarang kan
aktivitasnya kan selain udah balik lagi di dunia entertainment, sekarang kan Bang Narji nih di dunia YouTuber nih, ya kan? Jadi YouTuber. Ya. Apa sih yang Bang Narji rasain bedanya ketika melawak, terus ada di kendala pertama menjadi seorang YouTuber pertama kali? Perbedaannya apa? YouTube itu adalah ajang ekspresi diri, karena di YouTube itu gue puas-puasin kreatif gue yang sesuai dengan apa yang ada di hati gue. YouTube itu kan kita nggak perlu mikirin konsep yang sesuai dengan arahan. Kalau di TV kan kita sebagai player ya, kita murni sebagai talent. Tapi kalau yang di YouTube itu kan kita yang mikirin, kita juga ngeditnya, kita temenin. Dan masalah konten dan konsepnya itu kita mikirin juga. Iya, itu artinya kita YouTube itu punya kita sendiri, Jen. Iya, kita kayak produser TV ya. Iya. Owner. Oh ya, owner, benar owner. Iya benar. Gitu. Jadi itulah yang membuat YouTube itu adalah ajang ekspresi gua. Makanya di YouTube itu kan gue bikin konten pertanian, ngobrol sama bini. Kenapa selama ini itu yang nggak pernah gue expose gitu. Bini nggak pernah diekspos. Karena takut diambil orang gitu. Itu alasannya ya. Tapi sekarang memberanikan diri bini diekspos di YouTube, nggak takut diambil orang juga. Iya, anak udah 3. Oh, aman lah ya. Ambil dah. udah 3 kali turun mesin. Ember, soalnya nggak mungkin juga ya kan, karena udah punya anak itu segalanya. Iya. Benar? Karena aku juga merasakan, Bang. Iya kan? Anak itu segalanya. Iya, lu ngerasain kan gimana? Laki diambil, silakan ambil. Ya kan anakku jangan. Oke, lanjut ya. Oh iya, sekarang kan konten YouTube-nya lebih banyak sama istri, sama keluarga gitu kan. Terus juga tentang pertanian. Nah, ceritain dong Bang, pertama kali kenalan sama istri, waktu itu kan istri masih jadi pramugari nih, ya kan? Itu dia ya. Pekerjaannya. Pertama kali bisa istri kecantol. Pertama kali kenal sama istri secara dia pramugari yang tinggi, yang cantik, yang pasti badannya langsing kayak model. Nah, itu dia. Berarti istri gue itu punya prinsip ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Iya, dia makin seksi nyari yang makin pendek gitu kan. Jadi nunduk ya. Berarti dia hidupnya tidak mendengak, dia ngeliatin ke bawah gitu kan. Tapi pertama kali gimana bisa kenalnya? Lagi itu naik pesawatnya dia. Penerbangan ke Surabaya, gue ada show ke sana. Gue pikir waktu itu gue gini, emak gue udah nanyain kapan anak-anak emak yang laki-laki pada nikah nih. Yang cewek udah nikah semua, tinggal gua sama abang gua belum nikah. Siapa duluan aja deh, emak udah diamputasi nih pada saat itu. Takutnya emak nggak sempet lihat. Nah di situ gua langsung mikir, gua berdoa, ya Allah, emak udah nyuruh saya nikah nih, calonnya gimana? Ada sih waktu itu gua ngejalanin pacaran dan gua juga ke Surabaya juga sambil sosial, janjian juga sama orang karena gua masih gamang antara yang ini atau yang ini gitu kan. Widih, laku ya? Bukan laku, Jen. Apa dong? Laki-laki itu kan lebih baik memilih di awal gitu kan. Jangan pelin-pelan di kemudian hari kayak gitu kan. Bener-bener. Akhirnya gue di saat begitu gue, ya Allah, kalau emang jodoh saya yang ini kuatin, kalau yang ini kuatin, atau kalau emang dua-duanya bukan yang cocok, pertemukan dengan yang lain. Bener, gue begitu gue baru naik pesawat, bini gue lagi naikin barang-barang ke cabin gitu, gue baru, siapa nih? Pramugari cantik juga pas itu. Ini katanya, ya gue kan waktu itu kan pelawak ya, gue juga nggak orang yang langsung so romantis gitu kan. Begitu dia, Mas kopernya sini bisa bantu naikin. Oh nggak usah Mbak, tentang saya pendek saya juga nyampe gitu. Gue duduk pas banget ada depan sama dia kan. Pas dia cabin 4, gue penumpang paling depan tuh duduk gitu kan. Iya. Pas gitu ya semua yang dia gue praktekin juga, gue bercandain gitu kan. Ketawa dia. alat-alat peraganya gue ambil gitu kan. Siapa gitu. Pas itu gue mau turun, gue nggak mau turun, Jen. Gue begitu pesawat landing Surabaya, gue nggak turun sebelum dapat nomor telepon dia kan. Itu pesawat udah dibersihin, udah mau boarding ke penerbangan selanjutnya. Akhirnya kaptennya nyamperin gue. Mas Narji, saya tahu Anda pelawak, tapi bercandanya jangan berlebihan. Bisa delay di 3 tempat nih. Saya nggak turun sebelum dapat nomor telepon itu, Cap. Wah, akhirnya nomor telepon Mas Narji aja. Tapi jangan dibuang di langit ya. Ntar yang nelpon saya Gatot Kaca gitu.
Udah, abis itu kan gue JR kan di Surabaya ada gitu. Selesai gladi resik, gue inget banget zaman itu masih SMS kan. Ada yang SMS, Mas acara apa di Surabaya? Tadi aku yang kenalan pesawat, gila gue. Akhirnya dia duluan yang ngubungin. Itu kan, keren ya. Tapi gigi loh perjuangannya sampai turun-turun di pesawat. Kan ada satu hal aja Jen, gini apa? Di saat kita lagi agak kredit di dalam pesawat, koper bini gue tuh jatuh. Gitu jatuh, ternyata di koper bini gue tuh gue lihat kopernya kebuka ada mukena sama surat Yasin. Gue pikir kalau di pesantren tuh banyak, tapi pramugari yang masih membawa mukena dan surat Yasin jarang gue bilang. Gue langsung berpikir ya Allah ini mungkin ya ibu dari anak-anak gue yang kayak gini nih gitu. Guanya udah nggak bener, gue pengen dapat istri yang bener. Yang agamanya bagus. Itulah ya sekarang ya kebukti lah dia bisa ngajarin ngaji ke anak gue gitu kan. Benar-benar. Inilah perjalanan kisah cinta Bang Narji yang banyak orang yang nggak tahu ya. Widih, hebat. Tergantian ya. Gue pengen tahu perjalanan kisah cintanya seorang Jenny Cortez di channel gue. Lu kalau nonton channel ini ntar nonton juga channel Abang Narji. Gue pengen ngupas channelnya Abang Narji. Ntar gue pengen ngupas perjalanan kisah cinta dia yang sepersekiannya gue ada pernah tahu lah. Ember. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Banyak ya pertanyaannya. Banyak ya. Sebenarnya. Kalau gitu kenapa tadi lu nggak WA aja, Jen? Lu tinggal bacain kan. Nah, udah 14 tahun nih pernikahan ya. Nggak pernah ada isu miring ya kan. Bisa romantis kayak gitu tuh apa sih triknya? Mungkin bisa berbagilah sama Jenny ya kan. Hal-hal kecil aja sih yang gue jaga. Artinya waktu gue punya kebiasaan sama istri gue itu sebelum tidur selalu saling minta maaf. Oh gitu. Untuk kejadian dari pagi sampai mau tidur gue selalu maafin aja ya untuk hari ini. Serem banget sih bahasanya, takut kayak mau metiong. Karena gini loh, gue pernah dengar itu bukan dari gue, dari Ustadz yang kebetulan waktu itu sholat Jumat gue niat nyolong sendal. Jumatan pas gue liat ceramahnya bagus nih, nggak jadi deh, akhirnya gue sholat ya. Serius? Mau nyolong sendal? Apabila suami istri tidur dan sebelum tidur saling meminta maaf, maka dalam tidurnya itu ribuan malaikat menemani mereka. Oh gitu. Dan semua kesalahan satu sama lain itu akan dibalas dengan pahala katanya makanya. Oh gitu. Jadi udah dosanya dihapus diganti dengan pahala selama kita sehari gitu kan. Makanya itu hal-hal kecil maksudnya. Jadi konflik gua dari pagi sampai mau tidur hilang. Karena begitu mau tidur maafin aja ya. Sama bini juga begitu. Sama, dia minta maaf mungkin salah, gue minta maaf bentuk gue kayak gini gitu kan. Bentuknya begini. Aduh, tapi nanti aku praktekin deh. Kayaknya bagus juga ya Bang ya. Dan itu pernah buat minta ternyata buat gue itu satu keberkahan Jen ya. Artinya hari esoknya tuh akan ada rezeki Jen. Iya. Ada aja rezeki yang kita nggak tahu dari mana. Kan rezeki itu bukan pendapatan atau penghasilan kan? Iya sih, rezeki itu nggak harus materi. Maksudnya kayak gua bangun tidur tiba-tiba besok ini loh ada kabar ini gitu kayak kalau tidur kita minta maaf sama pasangan, besok pagi bangun tidur itu ada aja kabar baik gitu. Iya benar. Aku mau coba. Dan itu maksud gue ya. Malam ini. Artinya mencegah konflik per hari loh. Benar. Biasanya konflik yang jadi masalah itu kalau akumulatif kan? Iya. Nggak diomongin. Meledak. Jadi kalau gue mendingan satu hari itu selesai. Terus yang kedua itu gue kalau bini gue lagi ngambek. Bang Narji yang kabur? Gue joget telanjang di depan dia. Beneran, tanya bini gue. Dia kan kalau mulai kesel gue tahu dia. Tapi gue tahu lah, bini gue apa sih yang harus gue marah? Sampai 14 tahun menikah pun dia nggak pernah keluar kata lu gue. Dia selalu membahasakan diri itu enggak, ayah gitu kan, sayang gitu. Jadi gue juga mau ngomelin apa yang gue omelin gitu kan. Tapi kalau gue tahu dia kalau lagi mulai marah, umpamanya gue marahnya gimana dia? Umpamanya dia mulai marah diem, gue tahu nih dia mulai nggak nyaman. Nah itu biasanya gue telanjang, gue joget-joget di depan TV aja. Nah itu yang bini gue tuh langsung, aduh. Gimana mau marah ya? Lu mau pada telanjang nggak kalau misalnya bini marah?
Nah, oke. Selanjutnya kasih tahu dong Bang, bakal turun comeback kah di program lawak atau bakal bikin program lawak series atau sketsa di YouTube? Comeback untuk bikin sketsa di YouTube. Kalau gue pelawak, bikin channel YouTube lagi tentang lawak ya orang udah ngebaca, premisnya pasti begitu. Nggak menarik ya? Orang juga udah tahu kalau seorang Jenny Cortez bikin konten tentang horor, orang juga ya gue mending nonton layar lebarnya. Nah, jadi gue tuh pengen bikin sisi lain kalau menurut gue ya. YouTube sisi itu lain, lebih bener-bener. YouTube itu orang yang nggak ngeliat gue di TV. Mungkin kalau YouTuber yang dulunya tampil bukan pernah di TV kan enak dia. Mau ngapain aja memperkenalkan dirinya kan. Sedangkan kita kan orang udah tahu kalau gue udah tahu. Kalau gue pelawak, gue bikin lagi konten komedi, orang juga udah mentah gitu kan. Iya. Dan bahan komedi juga kan nggak semudah yang kita pikirin. Susah. Makanya, tapi tayangnya seminggu berapa kali sih Bang? Gue cuma 3 kali. Oh, tayangnya 3 kali. Daily vlog, konten sama istri, pertanian udah gitu aja. Gue nggak terlalu ngoyo juga. Seminggu 3 kali, oke. Oke, thank you Bang Nardi. Aduh. Gue ngobrol. Haus. Nggak, gue ngobrol lama lu kok jadi batuk-batuk gini Jen ya? Virus ya? Virus. Itu saking banyak pertanyaan kayaknya. Ini yang bikin bukan gue, yang bikin Nonal tuh, pertanyaannya banyak banget. Kalau gue bikin paling 5. Sampai haus ya, Wak. Gila lu. Gue baru sekali lu gue yang namanya. Gue jadi bintang tamu sampai batuk-batuk di sini doang. Sampai batuk-batuk guys, saking banyak pertanyaan. Tapi thank you banget sama-sama Jenny, thank you banget. Ini ya, adalah thank you so much. sahabat gua yang nggak pernah berubah dari awal ketemu sampai sekarang, tetap Jenny ya Jenny itu. Tetap Jenny, tapi sekarang lebih bawel dibandingkan dulu kan lebih pendiam. Iya, karena sekarang udah tahu enaknya kan. Asik. Nah, thank you so much buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and share. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel Bang Narji. Abang Narji. Iya, mau bikin quiz? Nggak bikin quiz. Oke, jangan lupa komen ya. Nanti kita balas komen kalian. Kira-kira siapa bintang tamu selanjutnya ya. Oke, see you. Bye-bye.